Sobat Kanal, apa yang kamu pikirkan jika mendengar istilah hipertensi? Mungkinkah identik dengan orang yang gampang marah-marah? Ataukah suatu kondisi medis yang serius? Hipertensi atau sering disebut masyarakat awam sebagai darah tinggi adalah kondisi tekanan darah tinggi yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penyempitan pembuluh darah. Sobat Kanal, tahukah kamu kalau hipertensi dapat termanifestasi di berbagai organ? Di video kali ini kita akan membahas spesifik mengenai hipertensi yang terjadi di paru-paru, yaitu hipertensi pulmoner. Feel free untuk pause videonya beberapa kali dan googling istilah yang baru kamu dengar, karena kita akan membahas dari aspek klasifikasi, mekanisme, hingga genomik. Karakteristik dari hipertensi pulmoner meliputi peningkatan tekanan rata-rata arteri pulmoner lebih dari 20 mmHg saat istirahat, penurunan pulmonary arterial wedge pressure menyebabkan pulmonary arterial wedge pressure yang rendah kurang dari 15 mmHg, dan peningkatan resistensi vaskular pulmoner lebih dari 2 WU. Hal tersebut menyebabkan jantung kanan membesar akibat sulitnya memompa darah ke paru-paru. Berdasarkan gejala klinisnya, hipertensi pulmoner dibagi menjadi 5 kategori. 2 di antaranya sudah tersedia terapi yang disetujui FDA, yaitu Lembaga Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Klasifikasi tersebut meliputi tersedia terapi FDA approved. Pertama, pulmonary arterial hypertension. Kedua, chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Belum tersedia terapi spesifik FDA approved. Pertama, pulmonary hypertension lung disease atau hypoxemia. Kedua, pulmonary hypertension left heart disease. Ketiga, pulmonary hypertension multifactorial mechanism. Bagaimana hipertensi pulmoner sendiri bisa berkembang hingga akhirnya menyebabkan kerusakan organ? Kerusakan ini terjadi akibat interaksi dari berbagai sinyal inflamasi di sel-sel paru seperti sel endotel, sel otot polos, fibroblast, sel imun, dan sel yang bersirkulasi. Hal ini akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan yang kemudian diperparah dengan adanya proliferasi sel yang menyebabkan penebalan dinding vaskuler. Lambat laun, hal ini dapat menyebabkan remodeling jaringan. Struktur pembuluh darah secara keseluruhan berubah bentuk dan fungsi, meningkatkan resistensi pembuluh, dan meningkatkan beban kerja jantung. Dalam beberapa tahun terakhir, genomik memainkan peran penting dalam perkembangan hipertensi arteri pulmoner, khususnya tipe familiar. World Symposium on Pulmonary Hypertension mencatat penelitian genetik di bidang ini dimulai sejak tahun 1998 dengan penemuan gen BMPR2, diikuti dengan penemuan gen lainnya menggunakan metodologi yang terus berkembang pula seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari yang awalnya kita hanya bisa mengidentifikasi gen tertentu secara terpotong, saat ini ilmuwan sudah dapat melakukan identifikasi gen dengan whole genome sequencing, yaitu memetakan genetik suatu organisme secara keseluruhan. Tentunya metode ini tidak hanya bermanfaat untuk hipertensi pulmoner, tetapi juga untuk identifikasi potensi perkembangan penyakit lainnya. Riset genetik seperti ini tidak boleh hanya berhenti di laboratorium saja. Riset ini harus bisa diterjemahkan ke praktik klinis untuk pemanfaatan pendekatan berbasis individu dan pencegahan penyakit. Sobat Kanal, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.